Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, adik-adik yang berbahagia, pagi hari ini kita akan mulai kuliah kita untuk pertemuan yang kedua. Saya akan membacakan teks yang akan kita pelajari yang sesuai dengan apa yang saya tugaskan minggu kemarin. Adik-adik saya yakin sudah siap, dan tolong diperhatikan, dibuka ya, nanti supaya bisa menganalisa bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu, bab yang ketiga artinya. Kalau i'rabnya hadza al-babus salis, jadi khobar dan mubtada yang dibuang, atau bisa juga al-babus salisu jadi mubtada, as-salisu jadi na'at, kemudian asbabul ikhtilaf itu jadi khobar. Jadi al-babus salis itu ikhtilaful a'immah fi asbabu ikhtilafil a'immati fi fiqhil qur'ani was sunnah. Jadi yang bab ketiga itu menjelaskan sebab-sebab perbedaan para ulama di dalam mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kalau kita mau analisa secara bahasa, kita satu persatu saya kira sudah tahu ya. Al-babu as-salis, al-salis jadi na'at. Jadi kalau kita bicara adat, mungkin ada adat itu dua, adatun ikhsai dan adatun tartibi. Ini termasuk kategori adatun tartibi di al-awwal, as-sani, as-salis dan seterusnya, ar-rabi, al-khamis. Itu biasanya adat yang macam ini muannas dan mudzakarnya sesuai dengan man'ut, karena biasanya adat tertib itu menjadi na'at. Nah, seperti ini al-babu as-salisu. Beda dengan adatun ikhsai. Adatun ikhsai itu adat yang sebagai hitungan. Contohnya 1, 2, 3. Ini kan wahid, isnin, salasa, khamsa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samania, tis'a dan asar. Ini namanya adatun adatun ikhsa, untuk menghitung 1, 2, 3. Kalau ini akan ke 1, ke 2, ke 3 itu adatun tartibi. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris ada 1, 2, 3, 4, itu adatun ikhsai. First, second, third itu termasuk adatun tartibi ya. Jadi yang ke asbabul ikhtilaf, ini asbab dari jamak dari kata sababun. Sababun jamaknya asbab. Ikhtilaf bentuknya masdar dari kata ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilaf. Al-a'immah itu jamak daripada imam. Imamun, a'immatun. Kalau ummun, ummahat. Kalau ummatun, umamun. Jadi harus beda lah ya.
Jadi kalau imamun a'immatun, jadi a'immatul madzhab, imam-imam mazhab. Tapi kalau umun itu zamannya ummahatul mukminin. Kalau ummatun itu zamannya umamun. Wa ummatuhu khairul umam. Umatnya kanjeng Nabi adalah umat yang terbaik, ada yang terbaiknya daripada beberapa umat yang lalu pun. Fi fikil Qur'ani, dalam mengkaji fik itu man yuridillahu yufaqihu fiddin, jadi mengkaji Al-Qur'an was sunnati dan sunnah. Nah, hasuna yaksunu an nazkurahuna mujmalal asbab. Yaksunu daripada hasuna yaksunu, an nazkura ini kata-kata an masdar muawwal, an tansibu fi'lal mudhari'. Jadi an itu deskripsinya, saya kira ketika ikut nahwu saya kan sudah, an itu deskripsinya kan harfu nasbin wa masdarin ni wastiqbalin. Ini an ini kebetulan di sini termasuk harfu masdar di masdariyah. Jadi an nazkura fi'il mudhari' mansubun bi an. La an nazkura itu fi ta'wil masdar, benar berarti masdar sorenya zikrun. Nah, an nazkura itu jadi fa'il daripada kata yaksunu. Jadi yaksunu an nazkura. Mungkin adik-adik masih ingat bahwasanya fa'il itu bisa isim dhohir, bisa isim dhamir, bisa masdar muawwal. Nah, ini kebetulan kata yaksunu itu khasuna yaksunu itu kata fi'il ya, kata fi'il ya, yang dia bisa punya fa'il masdar muawwal dan bisa punya fa'il isim yang dhohir. Contohnya khasuna aliyun, ali itu bagus, bisa bentuk masdar. Khasuna fi'luhu, perilakunya itu bagus, itu masdar sore. Di khasuna zikruhu, baik dia sebutannya. Kalau di sini khasuna an-nadhkura, bagus saya menyebutkan di sini ya. Yaksuna, jadi ini masdarun muawwal. Yaksuna nadhkur guna di sini nunjukkan mujmalal asbabi ini. Jadi fa'il daripada yadkur, maf'ul bih daripada daripada kata nadhkur. Nadhkur itu fa'ilnya dhamirun mustatir, takdiruhu ini nahnu, ini mustatirun. Nadhkur, kami menyebutkan huna di sini, huna fi isim isyarah. Nah, di sini ya, mujmalal asbabi, ini mujmalal asbabi, sebab-sebab yang global. Mujmal itu asbabi, sebab-sebab yang global ya. Alati yang isim isyarah, alati ada itu daripada ada yu'addi ta'diyatan. Ada yu'addi mendatangkan, di sebab-sebab yang mendatangkan atau sebab-sebab yang menyebabkan ya, sebab-sebab yang mendatangkan. Ila ikhtilafil ulama, ila harfu jarin ikhtilafil ulama, ikhtilafil ulama ya, ikhtilafil ulama. Jadi ini ikhtilaf masdar, al ulama ini mudhofun ila, masdar jarul majrur ila ikhtilaf. Di ikhtilaf, nah ini bahwa mudhof, al ulama mudhofun ilaih. Jadi ila ikhtilafil ulama menyebabkan perbedaan pendapat fi istimbatil ahkam. Fi harfu jarin istimbat, jadi ini pengambilan, istimbatil ahkam, pengambilan hukum. Jadi ahkam jamak dari hukmun jamaknya ahkam. Kalau hikmah jamaknya hikamun. Kalam al kalamul hikmah, kalam hikmah. Jadi kalau hikmah jamaknya hikam,
Jadi kalau ada buku hikam itu berisi kata-kata yang bagus, kata-kata hikmah. Tapi kalau hukmun jamaknya ahkam. Jadi fi istimbatil ahkam dalam mengistimbatkan hukum, mengambil hukum. Diambil dari mana? Minal ayati wal ahadis. Jadi mengistimbatkan hukum dari Al-Quran, dari al-ayat, dari beberapa ayat Al-Quran, wal ahadis, dan beberapa hadis. Diistimbat, jadi mengistimbatkan, jadi pengambilan hukum dari Al-Quran dan al-hadis. Hatta takuna bimasabati irsadin. Hatta takuna bimasabati irsadin. Ini jadi sehingga ini sebagai posisinya sabata, sebagai posisi menetapkan sebagai petunjuk, sabatun subut, jadi petunjuk yang tetap. Jadi nanti hukum itu bisa petunjuk yang tetap. Dan ini kan istimbatul akam, istimbatnya hukum nanti sebagai petunjuk yang tetap, sabat nih, istimbatil irsad petunjuk. Liman yuridu fika syariah minal qur'ani was sunnah. Ini di dalam buku sini itu sebelum kata liman ada garis. Jadi menunjukkan bahwa kalimat yang di antara dua garis itu adalah jumlatul muqtaridah. Di liman bagi orang yuridu fika syariati minal qur'ani was sunnah. Liman bagi orang yuridu yang bermaksud, man fika syariati mengetahui syariah minal qur'an was sunnah, dari Al-Quran dan as-sunnah. Jadi ini seandainya tidak ada itu ya ini kan pelengkap ya. Jadi tapi ya penting ini mestinya kalau kita ikuti gramatikanya, ila itu ya irsyadin ila ma'rifatin. Jadi posisinya itu sebagai petunjuk untuk ila ma'rifati turukihim fil istimbat. Jadi tadi kan untuk mengetahui metodologi cara-cara mereka fil istimbati dalam istimbatul hukum. Jadi nanti di sini kita akan tahu jadi nanti bagaimana pendapat Syafi'i, bagaimana pendapat Hanafi ya, itu di dalam mengambil teks itu ini kita akan tahu. Nanti kita sudah mengetahui metodologi beliau itu macam itu. Jadi kita tidak hanya tahu bahwa beliau itu berbeda pendapat, tapi kita juga tahu bahwa metodologi, cara-cara atau proses yang menyebabkan dia itu kok sampai berbeda pendapat itu bagaimana. Ini kita akan tahu nanti dari ini sekitar beberapa contoh nanti. Ini bagus ya kira ya. Jadi ila ma'rifati, ma'rifat itu daripada arafa. Ini ma'rifah itu masdar mim. Jadi masdar mim ya. Begini deh. Jadi kadang-kadang di dalam bahasa Arab, bahasa itu tidak mesti semua kata yang ada di amsilatut tasrifiyah itu berlaku. Kadang-kadang ada seperti ya kadang-kadang kan ada madi mudhari masdar. Contohnya kata doroba yadribu dorban, maksudnya doroba dorban. Memang yang berlaku macam itu, doroba yadribu dorban. Tapi untuk ja'a tidak ada, ja'a yaji'u jai'an tidak ada. Yang ada ja'a yaji'u maji. Nah begini, ini Anda harus tahu caranya nanti. Ya harus ini belajar dan ditulis ja'a yaji'u maji. Jadi kalau maji itu masdar mim. Jadi kalau kalimat itu sudah berlaku masdar mimnya, kadang-kadang masdar mughairnya jarang-jarang diberlakukan. Mungkin diberlakukan dalam bentuk-bentuk yang lain. Contohnya kata-kata ini arafa ya'rifu ma'rifatan. Jadi ma'rifat itu dari kata arafa, masdarnya masdar mim.
Masdar ghairnya jarang berlaku, nggak ada dalam kalimat li adami irfani, nggak ada, mesti li adami makrifatihi, ya kan. Jadi kata makrifat yang dipakai, masdar mim yang dipakai, bukan masdar ghairu mim yang dipakai. Nah, ini keberlakuan di sana. Oleh karena itu ya nanti kalau Anda nanti kan untuk tugas akhir akan membuat satu risalah, suatu bentuk karya tulis, ini harus pilihan Anda harus harus benar. Jangan sampai nanti ingin membentuk masdar pakai ja'a, pakai jai'an, ya salah. Pakai arfa, pakai ma'irfan, ya salah. Memang kata irfan ada, tapi digunakan untuk bentuk-bentuk yang lain. Contohnya nama orang Irfan, ya. Jadi ini liman yuridu fikah syariati minal Qur'ani wasna ila ma'rifati. Jadi arsada itu ila itu kan ta'aluknya kepada irsyad, arsada yuridu irsyad petunjuk ila ma'rifati turukihim. Jadi buku ini metodologi nanti bisa mengetahui bagaimana cara mereka mengistimbatkan hukum, ya, cara-cara mereka para ulama usaid itu min fil istimbati, dalam mengistimbatkan hukum. Ini satu. Ini kamu sudah tahu caranya. Wa ila ma'rifati wa ilal muwazanati bainahuma. Wa ilal muwazanati, dan untuk muwazanah Anda bisa mempertimbangkan. Muwazanah itu ya dari wazun, itu buat pertimbangan di antara metode-metodologi itu. Anda nanti boleh pilih yang mana. Saya kira boleh. Jadi kita boleh kalau pilih ini Syafi'i, jadi jalannya kita ikut. Nah, metodologinya ya, Anda akan ikuti Imam Syafi'i, enggak apa-apa. Jadi nanti kita itu ikut pada ittiba di manhajnya juga enggak apa-apa. Manhajus Syafi'i. Ada metodologinya. Jadi tahu pendapatnya, tapi sekaligus nanti tahu metodologinya, bagus. Ila muwazanati bainahuma, untuk mempertimbangkan bainaha, di antara metodologi itu, ya. Nih wa tarjihi ma yadaru laurujhanuhu min araihim wa afamihim, dan kamu akan bisa tarjih itu ya bisa memilih, menguatkan mana yang tampak kuat dari pendapat-pendapat mereka dan pemahaman mereka. Itu kan Anda punya pikiran kan, kita punya akal. Jadi mungkin dengan akal yang kita miliki itu kita bisa kalau begitu layak yang ini, layak yang ini. Karena ini pendapat. Tapi beliau itu luar biasa, saya kira. Ketika itu luar biasa, sudah bisa membuat metodologi yang begitu bagus. Dari ayat ini hukumnya ini, dari ayat ini hukum ini yang diambil itu luar biasa, ya. Tapi kita kan akhirnya kita tahu metodologinya dipakai dan begini bla bla bla. Nah, ini bla bla bla. Nanti kita akan milih mana yang lebih bagus di antara mereka. Oke ya. Nah, ini waqad ittafaqu jami'an. Ini ya, waqad ittafaqu, dan mereka itu sepakat. Ulama-ulama itu sepakatnya jami'an. Nah, jami'an jadi hal, ittafaqu ala annal asla, jadi hukum yang asal yang pokok, alladzi la yudalu anhu. Ini kalau adalah ini yang tidak bisa diutak-atik, tidak bisa dipindah, udul. Mungkin Anda pernah melihat dalam isim ghairu munsharif itu salah satu alasannya adalah udul. Jadi perpindahan dari isna ini menjadi masna wa sulasa, itu kan salah satu menjadi sulasa udul. Ini karena udul dia bisa menjadi ghairu muspindah. Jadi adalah ya dulu udul, adalah ya dulu adlan, adil. Ini ternyata yuk dalu yang tidak bisa dipindah, tidak bisa diutak-atik. Anhu ini aladi tadi, anhu opo. Jadi boleh jar majrur menjadi naibul fa'il, ya kan? Anda tahu naibul fa'il itu 1 isim dhohir, 2 isim dhamir,
Ketika masdar muawwal 4 jarun wa majrur. Bisa jar majrur menjadi naibul fa'il la yu'dalu anhu, yang tidak diutak-atik, tidak bisa diutak-atik fit tasyri'i, di dalam tasyri', penetapan hukum. Ada ya? Ini ada. Jadi ada yang tidak bisa diutak-atik. Ini yu'dalu. Contohnya ya apa namanya ini jar majrur yang menjadi naibul fa'il muttafaqun alaih, mudhofun ilaih, maf'ulun bih. Itu kan maknanya kan bibi itu semuanya jadi apa namanya naibul fa'il, itu yang berupa jar majrur. Oke, dah ya. Wayaqdi alama siwahu mata wujida. Wayaqdi itu bisa mengalahkan gitu aja lah. Mengalahkan ala kulli ma siwahu, atas segala sesuatu selainnya. Selain tadi, selain asal tadi. Mata wujidat dimanapun berada, kapan didapati. Jadi itu ada pokok dasar yang tidak bisa diutak-atik di dalam tasyri', tapi dan dia itu bisa mengalahkan atas lainnya selain asal tadi, kapanpun dia berada. Apa itu? Wa kitabullah summa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah Al-Qur'an, wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan, jadi kalau sudah ada pendapat orang, ada hadis ya kalah. Ada pendapat orang kok bertentangan dengan Al-Qur'an, ya kita harus pakai dengan Al-Qur'an. Karena itu sudah seperti sabda Nabi kan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bima kitaballah wa sunnata rasuli. Saya meninggalkan pada Anda 2 hal. Lan tadillu ma in tamassaktum bima, kamu tidak akan sesat ketika kamu berpedoman pada 2 tadi. Bima, apa itu? Kitabullah wa sunnata rasuli, yaitu Al-Qur'an dan sunat Rasul. Nah ini, jadi kalau sudah ada Al-Qur'an, maka Imam Syafi'i pernah mengatakan kalau ada mendapatkan Quran dan mendapat ya Quran itu pendapat saya. Jadi pendapatnya beliau ya harus kalah dengan pendapat Al-Qur'an. Tapi kan nyatanya enggak kan. Beliau pendapatnya kan ya mesti berdasarkan Al-Qur'an, tidak akan ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi kalau sudah ada Al-Qur'an ya kalah pendapatnya karena itu tasyri'. Wa ma min imamin, ma min ya. Lima ini nafi, min itu min huruf jar. Jadi nafi kalau setelahnya ada nafi ada min itu takkidun nafi. Ma min dabatin, tidak ada barang melata, makhluk melata sedikit pun, satu pun, illa alallahi rizquha, kecuali rizkinya akan ditanggung oleh Allah. Ini ya. Ini mamin imamin, tidak ada satu imam pun. Jadi tidak ada satu imam pun illa badala ghayatah judi, kecuali mereka itu mencurahkan ya badala ghayatah judi, kemampuan mereka cara optimal. Yaitu ngakatok. Ghayatah judi kesungguhannya secara optimal ya. Jadi dia mencurahkan kesungguhannya secara optimal. Ini jadi sungguh-sungguh. Nah, ini jadi mencurahkan ya segala pikirannya lah. Dicerahkan fil wusuli untuk sampai kata wasola ya silu wusul ila ma yadullu al-Qur'ani awis sunnah. Menunjukkan apa yang ditujukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ila ma yadullu al-Qur'anu was-sunnah. Jadi untuk sampai apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran menunjukkan apa? Dia itu usaha itu. Jadi imam yang mustah itu usaha. Jadi sekarang ini kita sebetulnya diuntungkan. Anda kita semua diuntungkan. Karena apa kok diuntungkan?
Karena semua apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah dibicarakan oleh orang-orang yang dahulu. Ya, jadi kita itu sekarang tinggal menganalogkan, mungkin ada persoalan baru kita samakan dengan persoalan yang lama. Kalau sama ilatnya sama itu. Tapi kalau memang penafsiran itu sudah ada. Saudara mungkin sudah lihat buku, ya, kitab yang berisi tafsirul ayatil ahkam. Ali As-Sobuni itu ada, atau Ali As-Sais itu ada. Jadi ayat tafsir ayat-ayat ahkam. Jadi ayat-ayat Quran yang ayat berisi hukum sudah dikumpulkan dan di sana dianalisis, bagus sekali. Kalau Anda ingin tahu ya, yang ingin paham ya belajar. Itu contohnya Ali As-Sobuni, bagus itu. Di sana saya melihat mungkin ada kalimat-kalimat mungkin yang mungkin agak menggelitik, kan ada kalimat yang menggelitik ada. Contohnya ini, la taqrabus sholata wa antum sukara, la taqrabu. Jadi qoroba yakrobu, ya takrobu. Padahal kita itu kadang-kadang tanya qoroba yakrubu. Biasanya la taqrabu, bukan la taqrubu. Apa bedanya enggak? Coba dicari itu. Jadi Qur'annya kok la taqrabus sholata. Coba dalam kamus. Di kamus itu kan koruba yakrubu. Kurbatan, bukan koruba yakrubu, bukan koriba. Koruba kan koruba, bahwa koribun, karena ini tidak koriba. Jadi ada koroba. Ya kalau ini kan la taqrabu kan nggak mungkin, kalau faula yaf'alu kan nggak ada. Yang ada kan yang mungkin fa'ala yaf'alu ataupun fa'ila yaf'alu, soalnya taqrabu. Nah, ya kan, kalau fa'ala yaf'alu kan tidak mungkin. Karena apa? Kalau fa'ala yaf'alu biasanya itu salah satu ain fi'il dan lam fi'il huruf halak. Pada qoroba yakrobu, ro dengan qaf bukan huruf halak, berarti qoriba yakrobu, bukan qoruba yakrubu. Jadi ada qoruba yakrubu, ada qoriba yakrobu. Jangan analisis. Saya mungkin itu di As-Sobuni, bagus. Jadi kalau ingin tahu ya, jadi karena Anda jurusan bahasa, dia harus tahu dalam macam ini. Ini memang saya pilih buku ini, nanti analisis yang banyak, nanti analisis dari bahasa. Jadi bahasa analisnya analisis bahasa, pendekatannya pendekatan bahasa. Walaupun nanti sebab itu banyak pendekatan tidak bahasa, tapi ini buku ini nanti pendekatannya banyak pendekatan bahasa. Memang saya sesuaikan dengan fakultas kita, ya. Jadi fil wusu ila mayadulu awil Qur'ani awis sunnah. Jadi ini tidak ada seorang imam pun kecuali mereka mencurahkan segala kemampuannya untuk sampai benar dalam apa yang ditujukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Ini. Jadi kalau hadis itu ada hadis ahkam. Sekarang ada namanya Bulughul Maram. Itu saya kira yang top yaitu Bulughul Maram itu. Ibnu Hajar Asqalani itu hadisul ahkam. Kalau yang lain kan campur-campur. Kalau Bukhari itu ya ada babnya kan banyak. Tapi kalau hanya persoalan hukum ya Bulughul Maram yang ngarang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kan itu beliau kan yang mensarai Bukhari itu. Di Fathul Bari itu yang menyari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau itu mengambil dari beberapa hadis yang berkaitan dengan hukum. Nah, buku itu disarai banyak. Dia ada As-Sun'ani, ya, ini Muhammad As-Sun'ani namanya Subulus Salam. Ada buku ada Badrut Tamam, itu juga ada Ibanatul Ahkam, banyak itu yang menyarai ini. Yang paling ada 3 itu. Oke ya. Oke. Ya tul Al-Qur'an was sunnah au huma ma'an. Ala raghmi min hadza. Ini mungkin idiom, saya enggak tahu i'rabnya itu. Ya ala raghmi, ya jar majrur kata raghima. Raghima itu artinya itu kalau asal itu raghima amfuhu, itu kan merugi. Raghima amfuhu. Kalau orang dulu itu waktu saya belajar itu diartikan gerumpung, enggak punya hidung. Jadi orang Arab itu kan biasanya hidungnya mancung. Kalau dia tidak punya hidung itu merugi.
Ya. Di ala rohmi min hadza, kalau ini mungkin artinya begini yang lepas. Walaupun demikian. Ya. Walaupun demikian. Jadi ulama-ulama sudah mencurahkan segala kemampuannya untuk mencapai kepada hal yang benar, apa yang ditujukan Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun demikian, waqa'a ini terjadi bainal a'imah ikhtilafun. Terjadi ikhtilaf bainal a'imah. Walaupun sama-sama ya mencurahkan kemampuannya, pasti aja terjadi perbedaan ulama, banyak terjadi perbedaan di antara ulama ini. Ya lah, kalau mungkin kita mengatakan ya kepala itu beda isinya, ya kan, ini beda pendapat. Ya, jadi ikhtilaf pun kathir, terdapat banyak perbedaan pendapat. Fil istimbil ahkam fiha min hadainil masdaraini, di dalam pengambilan hukum, mengistimbatkan hukum min hadainil masdaraini, dari dua sumber ini. Ini yang perlu saya terangkan dikit ya, Mas. Hadainil masdaraini, ini banyak teman-teman keliru ya. Hadaini itu isim isyarah. Kalau masdaraini itu musyar ilaih, tapi tidak ada kan. I'rab musyar ilaih kan tidak ada i'rab musyar ilaih, tidak ada. Jadi kalau ada ini, i'rabnya itu bisa menjadi ataf bayan atau badal. Jadi maksudnya begini, ada kaidah ya, kalau ada kata yang beral setelah isim isyarah, ini mudhof ilaih juga tidak mungkin kan. Karena apa? Kalau mudhof ilaih kan mudhofnya harus nakiro, mudhof ilaihnya ma'rifat, ya kan? Ini jadi mudhof ilaihnya nakiro, ini ma'rifat. Ini kan namanya, ini kan tidak, isim isyarahnya sudah ma'rifat. Nah, ini yang boleh ma'rifat sama ma'rifat kan harus ini kata sifat, idhofatus sifat ilal ma'mul itu boleh, sama-sama ada alnya. Ini boleh. Kalau ini kan enggak, satu idhofanya kan idhofanya maknawi, karena yang satu ma'rifat, yang satu ma'rifat, yang satu nakiro harus dengan ma'rifat. Mudhof ilaih ma'rifat atau nakiro. Ini jadi boleh nakiro atau nakiro ke ma'rifat. Baitu aliyin itu kan bisa, tapi nggak boleh ma'rifat sama ma'rifat. Ini kalau sayyaratu rajulin boleh taksis karena nakiro sama nakiro, tapi kalau ma'rifat ke ma'rifat tidak bisa kalau itu maknawiyah. Jadi ini i'rabnya bisa, jadi ada kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'ribanatan au bayanan au badalan. Nakiro, kata nakiro itu kalau dima'rifatkan pakai al, mu'arrafun setelahnya isyarah, mu'arrafun bi'al, kata yang diisim ma'rifat dengan pakai al setelahnya isim isyarah, itu i'rabnya u'ribanatan au bayanan au badalan. I'rabnya bisa jadi alternatif, bisa badal, bisa ataf bayan, u'ribanatan au bayanan au badalan, badal atau bayan atau na'at, tapi jarang ada atau bayan ataupun badal ya. Ini jadi hadainil masdar ini karena di atau bayan tergantung kepada ma'tufnya. Kalau ma'tufnya rafa ya dia rafa, nasab juga nasab, jadi kalau jar juga jar, mimpeni hadainil masdar ini. Berbeda dengan kalau hadza talibun, ini i'rabnya mubtada khobar, hadza ini adalah seorang murid. Tetapi kalau hadza talib, murid ini mujtahidun, rajin. Ini kalau mengartikan bahasa Indonesia macam itu. Hadza talibun, ini seorang murid. Wa hadza talib, dan murid ini mujtahidun, rajin. Ya, karena yang satu atau banyak. Oke ya. Dah, dikit lagi. Wa yumkinu, dan mungkin khasru, lagi ini ini masdar sharih juga ya. Wa yumkinu khasru asbabil ikhtilaf, mungkin kita itu meringkas
sebab-sebab ini, sebab-sebab perbedaan pendapat ini dalam dua hal. Di ahaduha yang satu, asbabun ta'umul Qur'ana was sunnah, sebab-sebab yang bisa mengena, ta'umum bisa mengena, amma ya umum mengena umum, bisa umum pada Al-Quran dan bisa as-sunnah, bisa jadi bisa kena pada Al-Quran, bisa kena pada sunnah, perbedaan itu bisa. Wataniha yang kedua, asbabun takhusus sunnah, perbedaan asbab ikhtilaf tadi yang hanya pada al-hadis. Jadi kalau ada al-hadis nanti ya biasanya menyangkut perawi, tidak menyangkut bahasa. Jadi contohnya banyak kan, ada hadis itu dua ta'arud. Jadi ta'arud, jadi ada masuk berentangan. Hadis 1A, hadis 1B itu gimana mengkompromikan hadis. Itu kadang-kadang juga ada perbedaan pendapat di dalam mengkompromikan itu. Walaupun Imam Syafi'i sudah ada pedoman bagus itu. Contohnya idza ta'arada bainal qaul wal fi'l quddimal qaul. Ketika ada perbedaan antara pendapat kaulnya dengan fi'il perilaku. Jadi Nabi melakukan begini, tapi Nabi kok ngendikan gini. Apa yang dingendikan Nabi ternyata kok dilakukan. Nabi mengatakan tidak boleh, Nabi kok melakukan gimana? Mana kita ikuti? Apakah apa yang dikatakan Nabi, apakah apa yang dilakukan oleh Nabi? Contoh, Kanjeng Nabi tidak boleh bilang ngendikan Nabi itu bersabda, tidak boleh orang nikah lebih dari 4, tidak boleh. Itu ketika beliau di Madinah, sahabat-sahabat yang punya istri 4 disuruh menceraikan, lebih dari 4 disuruh menceraikan, disuruh meninggalkan 4. Lalu Kanjeng Nabi sendiri kok beliau melakukan nikahnya kok banyak istri. Nah ini kan perilaku beliau itu tidak sama dengan apa yang dingendikan beliau. Nah begini, ini ada kaidah idza ta'arada bainal qaul wal fi'l quddimal qaul. Itu kita harus memprioritaskan kaul. Jadi yang kita pakai kaulun Nabi. Argumentasinya apa? Iya, karena kalau sabdanya Nabi itu kan umum, ya umum siapapun. Tapi kaul Nabi, kalau perilaku Nabi mungkin hanya Nabi. Karena Nabi punya khosais, Nabi punya hak prerogatif, Nabi punya kekhususan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ini ya. Oke, jadi ini kalau ada call itu ya quddimal call daripada fi'il. Jadi tetap aja kita tidak boleh nikah sampai 9, tidak boleh, karena callnya Nabi itu tidak boleh nikah itu lebih dari 4. Itu kaidah ya. Ini nanti di dalam sebab ada itu kan hadis. Nah itu khusus dalam itu ada itu. Nah, itu khusus bicara tentang hadis tadi yang khusus bisa berlaku dalam Al-Quran, bisa berlaku dalam hadis. Itu nanti biasanya menyangkut persoalan bahasa. Yang di sini nanti akan kita kaji. Saya kira sekian dulu pertemuan kita pertama kali ini. Tolong nanti Anda boleh untuk pertama ini ya. Ini pertemuan kedua, saya berikan kesempatan Anda nanti boleh tanyalah apa yang Anda tidak bisa, Anda bisa usul lewat WA aja, WA ya pada saya bagaimana cara yang baik. Oke. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.